Ketika kita berbicara tentang pusat-pusat peradaban Islam, mungkin yang terlintas di benak adalah Mekah, Madinah, atau Kairo. Namun tahukah Anda bahwa dari Kepulauan Nusantara yang jauh ini telah lahir ulama-ulama besar yang pengaruhnya melintasi batas negara dan zaman? Mereka bukan hanya cendekiawan, tetapi juga imam di Masjidil Haram, guru para pembaharu Islam, dan pejuang yang namanya dikenang hingga ke Afrika Selatan. Berikut ini 6 ulama asal Indonesia yang berpengaruh di dunia Islam internasional yang telah dirangkum dalam Jejak Peradaban Hasanah Mina. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani hidup antara tahun 1813 sampai 1879 Masehi, merupakan salah satu tokoh ulama besar asal Indonesia yang namanya bersinar di Mekah pada pertengahan abad ke-19. Ia dikenal luas bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena produktivitasnya dalam menulis. Puluhan karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, fikih, hadis, akidah, tasawuf, gramatika Arab, nahwu dan sorof hingga sejarah. Karya-karya monumental seperti Marah Labid li Kashif Makna Al-Quran Al-Majid dalam bidang tafsir, Kashifah Al-Sajah sebagai penjelas kitab fikih Safinah Al-Najah, dan Marak Al-Ubudiyah dalam tasawuf. Hingga kini masih dijadikan rujukan utama di dalam banyak pesantren Indonesia. Hal ini menjadikan Syekh Nawawi sebagai figur sentral dalam hasanah keilmuan Islam Nusantara. Tak hanya dikenal lewat karya tulisannya, Syekh Nawawi juga berperan besar sebagai guru spiritual di Mekah. Menurut catatan Umar Abdul Jabbar dalam Syiar Ba'd Ulama'ina fi Al-Qarn Al-Rabi' Ashraf li Al-Hijrah 1982. Ia bermukim di kawasan Syib Ali dekat Masjidil Haram. Di kediamannya, setiap hari tak kurang dari 200 santri dari berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Sunda, Jawa, dan wilayah Melayu mengikuti pengajian dalam sistem halakoh. Dari halakoh ini lahirlah sejumlah ulama besar Indonesia seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam kajian Jajat Burhanuddin berjudul Ulama dan Kekuasaan 2012, disebutkan bahwa Syekh Nawawi memiliki peran sentral dalam pembentukan jaringan ulama di Jawa yang kelak membentuk komunitas ulama besar di Indonesia. Para muridnya yang kembali ke tanah air turut mengembangkan tradisi pesantren dengan menjadikan karya-karya Syekh Nawawi sebagai rujukan utama dalam pembentukan wacana keislaman serta sebagai panduan dalam proses kaderisasi ulama. Jaringan murid inilah yang menjadi pewaris otoritas keilmuan beliau dan memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan berpengaruh. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i Al-Atsari rahimahullah merupakan sosok ulama yang dikenal luas sebagai salah satu putra terbaik Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Syekh Ahmad dilahirkan pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 1860 Masehi di Kota Tuo, Desa Kota Gadang, Kecamatan Ampek, Angkek, Angkat Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga terpandang. Kakeknya yang dikenal dengan gelar Khatib Nagari adalah seorang ulama yang dipercaya masyarakat sebagai imam dan khatib. Gelar ini kemudian diwarisi turun-temurun oleh keturunannya. Meski ada perbedaan pendapat soal siapa kakeknya, antara Abdullah atau Abdurrahman yang bergelar Datuk Rangkayo Basa. Semua sepakat bahwa Syekh Ahmad tumbuh dalam lingkungan bangsawan religius, baik dari pihak ayah maupun ibu. Sejak kecil Ahmad telah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia mengenyam pendidikan dasar dan melanjutkan ke Kweek School, sekolah raja yang dikelola Belanda, dan lulus pada tahun 1871 Masehi.
Namun, selain pendidikan formal, ia juga mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya, Syekh Abdul Latif, yang mengajarkannya dasar-dasar ilmu agama dan membimbingnya dalam menghafal Al-Quran. Ketika usianya masih belia, Ahmad dibawa sang ayah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ibadah selesai, ayahnya kembali ke tanah air, sementara Ahmad kecil memilih untuk menetap di Mekah guna melanjutkan hafalan Al-Quran dan menuntut ilmu dari para ulama besar, khususnya di Masjidil Haram. Keilmuannya yang menonjol membuatnya dipercaya sebagai imam, khatib, dan pengajar tetap di Masjidil Haram. Sebuah kehormatan besar yang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kapasitas ilmiah tinggi. Namun, sejarah pengangkatannya menyimpan dua kisah menarik. Versi pertama, sebagaimana dicatat Umar Abdul Jabbar dalam Syiar wa Tarajim, menyebutkan bahwa jabatan itu diperoleh melalui permintaan mertuanya, Syalih Al-Kurdi, kepada Syarif Aunur Rafiq. Sedangkan versi kedua yang diabadikan oleh Buya Hamka dalam Ayahku, riwayat hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera yang kemudian dinukil oleh Dr. Akhriya Nazwar serta Dadang A. Dahlan, menceritakan bahwa suatu ketika saat sholat berjamaah bersama Syarif Aunur Rafiq, Syekh Ahmad membetulkan bacaan imam yang keliru. Keberanian dan ketepatannya menarik perhatian sang syarif, yang kemudian mengangkatnya sebagai imam dan khatib Masjidil Haram untuk mazhab Syafi'i. Tak hanya cerdas dan alim, Syekh Ahmad juga menjadi guru dari para tokoh besar bangsa seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta menjadi mata rantai penting dalam sejarah keilmuan Islam Indonesia.
Ahyad Al-Buhuri, dan Kiai Haji Abdul Hamid Al-Batawi. Kedua putranya, Syekh As'ad Junaid dan Arsyad, mengikuti jejak sang ayah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Syekh Junaid juga dikenal memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama besar. Di antaranya yang paling masyhur adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dua tokoh penting dalam sejarah keilmuan Islam dari Nusantara yang sangat dihormati di dunia Islam. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar sekaligus pahlawan nasional Indonesia yang gigih menentang penjajahan Belanda. Beliau dikenal pula dengan nama lengkap Syekh Yusuf Abu Mahasin Hidayatullah Taj Al-Halawati Al-Makassari, atau yang akrab disebut masyarakat Goa sebagai Tuan Ta Salamakari Goa, yang berarti guru kami yang agung dari Goa. Karena keteguhan sikapnya dalam melawan kolonialisme, Syekh Yusuf akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka, lalu ke Afrika Selatan. Meskipun berada jauh dari tanah air, beliau tetap menyebarkan dakwah Islam dan bahkan menjadi tokoh berpengaruh di Afrika Selatan. Syekh Yusuf dilahirkan pada 3 Juli 1626 di Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Abdullah, dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki karomah. Sementara ibunya, Aminah, adalah putri dari bangsawan Galarang Mancongloe. Menurut cerita masyarakat setempat, saat Syekh Yusuf lahir, cahaya terang menerangi langit Goa, sebuah pertanda kelahiran tokoh besar. Ketika usianya baru 40 hari, kedua orang tuanya bercerai. Ibunya kemudian menikah dengan Raja Goa, sehingga Yusuf kecil tumbuh di lingkungan istana. Di sana, ia mendapatkan pendidikan agama yang baik dan bahkan berhasil menghafal seluruh Al-Quran sejak usia dini, di bawah bimbingan gurunya Daeng Rita Samang. Selain hafalan Al-Quran, Syekh Yusuf mendalami ilmu-ilmu dasar Islam seperti Nahwu Shorof, mantik, logika, tauhid, dan fikih. Ia belajar kepada Syekh Ba'alwi bin Abdullah Allamah Tahir dari Bontoala. Kemampuannya dalam menyerap ilmu sangat luar biasa, hingga ia dapat menguasai berbagai kitab klasik dalam waktu yang relatif singkat. Ketika menginjak usia remaja, ia melanjutkan pendidikannya ke Cikoang, Sulawesi Selatan, dan berguru kepada Syekh Jalaluddin Al-Aidid selama 4 tahun. Lalu pada usia 19 tahun,
tahun 1645, ia memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke luar negeri. Dalam perjalanannya, Syekh Yusuf terlebih dahulu singgah di Banten dan Aceh, di mana ia berguru kepada Syekh Nuruddin Araniri, seorang ulama besar di Aceh kala itu. Di sana ia memperoleh ijazah tarekat Qadiriyah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan menimba ilmu kepada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi hingga mendapatkan ijazah tarekat Naqsyabandiyah. Perjalanan ilmunya tak berhenti di situ. Syekh Yusuf juga belajar ke berbagai ulama di Madinah dan Damaskus dan menerima ijazah dari beberapa tarekat lainnya seperti Al-Ba'lakiyah, Syattariyah, dan yang paling masyhur Khalwatiyah, tarekat yang kemudian melekat pada namanya. Sayyid Usman Betawi lahir di Pekojan, Betawi pada 1 Desember 1822. Dikenal sebagai pemikir muslim penting di Hindia Belanda. Kehidupannya penuh dengan pencarian ilmu, perdebatan agama dan politik, serta upaya untuk mempertahankan praktik syariat Islam di masyarakat awam. Ia berasal dari keluarga Hadrami, dengan kakek buyutnya yang lahir di Hadramaut, Yaman, dan kemudian pindah ke Mekah. Ayahnya, Sayyid Abdullah, juga lahir di Mekah dan menikah dengan Aminah yang melahirkan Sayyid Usman. Sejak kecil, Sayyid Usman dididik oleh kakeknya, Syekh Abdu Ar-Rahman Al-Misri, seorang ulama Mesir yang mengajarkan berbagai ilmu dasar Islam, termasuk falak, fikih, dan tasawuf, serta lainnya. Selain kakeknya, ia juga belajar dari ulama-ulama Melayu dan Syekh Salim bin Sumair Betawi, seorang guru fikih yang terkenal dengan bukunya Safinah Al-Najah. Pada 1841, Sayyid Usman pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan belajar lebih dalam tentang agama Islam. Di sana ia berguru kepada banyak ulama besar, termasuk ayahnya sendiri dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Setelah beberapa tahun, ia melanjutkan pendidikan ke Hadramaut, Yaman, tempat asal keluarganya, di mana ia belajar dari banyak ulama termasuk Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mempengaruhi pandangannya tentang menolak praktik adat lokal dalam Islam. Sayyid Usman kembali ke Betawi pada 1862 setelah melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara Islam seperti Mesir, Maroko, dan Turki. Di Betawi, ia aktif menulis karya ilmiah dan berdakwah, mengajar di masjid-masjid, termasuk Masjid Pekojan. Pada saat yang dan cinta kepada Islam.